Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-14 secara tahun Masehi di tahun 2022. Maknanya juga bahawa sudah 13 hari setengah lebih kurang kita meninggalkan tahun 2021. Dalam pandangan banyak manusia, termasuk di dalamnya muslimun dan muslimat, momentum pergantian tahun secara Masehi dianggap adalah momentum spesial dan penting. Para jamaah yang mulia, sehingga pukul 00 di setiap tanggal 31 Desember adalah waktu yang ditunggu oleh banyak orang. Bahkan tidak jarang untuk menunggu kedatangan pukul 00 ini diselenggarakan berbagai kegiatan dan acara untuk menyambutnya. Sesungguhnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan momentum pergantian tahun, khususnya itu secara Masehi termasuk juga secara Hijriah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca literatur-literatur yang ada, bahkan sekarang dengan sangat mudah kita bisa mengakses di HP-HP kita yang ada akses internet untuk kemudian kita ketik sejarah awal penanggalan secara Masehi. Maka kita akan temukan bahawa yang menggagas dan memprakarsai awal penanggalan adalah 1 Januari secara Masehi ini adalah Paus Gregorius 13. Ini adalah prakarsa dari Paus Gregorius 13. Sehingga kebijakan ini diamalkan oleh negara-negara Eropah yang beragama Kristen. Artinya jelas bahawa jamaah yang mulia, ini adalah tradisi yang diinisiasi oleh agama Kristen. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, datang kita kemudian mengikuti tradisi ini, mendukung tradisi ini, maka ini artinya bahawa kita telah ikut serta mendukung tradisi yang itu tradisi orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang derajat yang sahih. Nabi bersabda, la tatbi'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an bi zira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin latabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Nabi bersabda, sungguh kalian, artinya kita ini umat-umat Nabi, ketika Nabi sampaikanlah kepada para sahabatnya, tentu yang dimaksud kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimun dan muslimat ini, la tatbi'unna, sungguh akan mengikuti sunana man kana qablakum, tradisi orang-orang sebelum kalian, shibran shibran, sejengkal sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Maknanya apa? Kita tanpa terasa secara pelan-pelan kita telah mengikuti tradisi-tradisi orang lain. Sampai Nabi mengatakan apa? Hatta walau dakhalu juhra dhabbin, sehingga kalaupun tradisi orang-orang terdahulu itu mereka masuk ke lubang biawak, la tabi'tumuhum, sungguh kalian yang muslim ini ikut juga mereka. Maknanya apa?
sekalipun tradisi mereka itu jelas-jelas menyimpang, jelas-jelas tidak benar, maka sungguh kemudian kalian ikut saja tradisi-tradisi mereka tadi. Jamaah yang mulia, kalau kita perhatikan kali ini terbatas disebabkan pandemi Covid, ditambah lagi dengan serangan varian baru Omicron di berbagai negara di dunia yang sangat luar biasa. Di Amerika mencatat satu hari bisa mencapai 1 juta orang. Maka karena ini kemudian momentum pukul 00 tadi itu terbatas untuk kemudian dirayakannya. Tapi kalau kita lihat sebelum Covid ini, dan ini bukan saja oleh mereka tadi yang menginisiasi ini, tetapi di negara-negara yang pemimpinnya Muslim, masyarakatnya Muslim, juga menggelar panggung-panggung hiburan untuk kemudian menyambut pukul 00. Apa yang dibuat di panggung itu? Mengundang artis-artis untuk kemudian ngebor dan sebagainya. Ini jelas-jelas adalah syahwat. Maka ketika datang pukul 00 nantinya ditembaklah kembang api dengan beragam bentuk ke langit yang menghabiskan biaya itu ratusan juta bahkan miliaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas-jelas tradisi yang sangat menyimpang. Karena pertama adalah tadi hiburan-hiburan yang menghambur-hambur syahwat. Terjadi percampuran laki-laki dengan perempuan, aurat, macam-macam maksiat, hampir seluruhnya. Ditambah lagi dengan kembang api yang ditembak ke langit, yang itu adalah memubazirkan uang ratusan juta miliaran. Sementara banyak orang yang rumahnya tidak layak, banyak orang yang makannya belum menentu, banyak orang yang pendidikan anaknya itu tidak mampu. Dihambur-hamburkan uang ke langit, yang itu hanya adalah menyenangkan syahwat. Tapi tradisi ini saya sebut tadi bukan saja di New York, bukan saja di Menara Eiffel yang ada di Perancis, bukan saja di London, bukan cuma di Sydney, tapi ini di negara-negara Muslim. Ini juga yang dibuat, pemimpinnya Muslim, rakyatnya Muslim, yang joget Muslim, yang mabuk Muslim. Ini sesungguhnya adalah ini budaya orang, tradisi orang. Maka Nabi tadi mengatakan kita ini tidak sadar kalau kita terikut dengan budaya orang. Pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal. Hatta walau kita sadari betul itu enggak benar, tetap kita ikuti juga. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kesimpulan saya, ini kalau kesimpulan saya boleh betul, boleh tidak betul, dan boleh orang lain punya pendapat berbeda. Bahwa di antara yang menggiring kita untuk kemudian tadi mengikuti tradisi-tradisi orang, faktor secara garis besarnya adalah 2. Pertama, jamaah yang mulia, karena dunia sekarang ini kemajuannya atau penguasaan dunia secara politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan ada di tangan orang. Sehingga media massa ini dipegang oleh mereka. Terutama adalah walaupun jumlahnya kecil adalah Yahudi. Maka jamaah rahimakumullah, mereka melalui media inilah mereka kemudian masuk. Sehingga di tangan HP kita masing-masing ini sekarang ini adalah dengan mudah mengakses apapun yang ada di dunia daripada tradisi-tradisi orang. Maka siapa kemudian yang tidak terikut jamaah yang mulia? Kalau kita punya HP kemudian kita lihat bagaimana perayaan pergantian tahun baru pukul 00 di Times Square di New York. Belum habis ke situ sudah pindah kita kemudian ke Menara Eiffel yang ada di Paris. Pindah lagi kemudian di HP kita melihat kemudian, sehingga kemudian kita tanpa tersadarkan menarik memang, bagus memang. Ini otak kita dicuci oleh mereka. Inilah yang disebut oleh para ulama kemudian dengan istilah sekarang ini al-ghazwul fikri. Orang-orang non-Muslim itu tidak perlu lagi mereka untuk mendakwahkan atau membuat cara semacam melarang orang Islam untuk meninggalkan ajaran Islam. Tidak sampai ke tahap itu lagi sekarang ini.
Cukuplah mereka itu untuk membuat umat Islam jauh dari ajaran Islam dengan mereka masukkan konten-konten di media massa tadi, yang sekarang ini semua orang memerlukan media massa tapi tidak cerdas menggunakan media massa. Akhirnya tadi apa? La tabi'tumuhum hatta walau dakhalu juhra dabbin. Walaupun itu keliru, walaupun tidak benar, kita terikut diigiring otak kita oleh mereka melalui media-media yang kemudian mereka punya. Maka jamaah yang mulia, sekarang mereka tidak perlu meminta umat Islam ini untuk tidak baca lagi Quran. Tidak perlu. Cukup mereka masukkan macam-macam game-game online. Akhirnya orang kita sibuk dengan game. Tidak perlu kemudian mereka meminta jangan hadir lagi kita kemudian salat jamaah 5 waktu. Cukuplah mereka buat judi-judi online. Akhirnya orang kita sibuk dengan judi-judi online. Ini namanya adalah al-ghazwul fikri, karena memang media itu di tangan orang. Maka tidak cerdas memegang media sekarang ini adalah sebuah kehancuran besar bagi setiap Muslim, karena disitulah orang memasukkan ide dan tradisi mereka untuk masuk ke dalam otak kita. Yang kedua faktornya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Karena apa yang mereka buat sejalan dengan syahwat. Maka kalau sudah sejalan dengan syahwat, dia mudah terikut dia, karena memang enak secara syahwat. Tapi sesungguhnya inti ajaran Islam ini adalah apa? Pada ujian mengendalikan syahwat. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa apa? Huffati al-jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat. Surga itu dia dipagari. Artinya kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita harus buka pagar itu. Dengan apa dipagari surga? Bil makarih. Dengan hal-hal secara syahwat itu enggak senang. Dengan hal-hal secara syahwat berat. Orang mau baca Quran sebentar saja sudah merasa ngantuk dan membosankan dan melelahkan. Tapi membaca WA, membaca Facebook berjam-jam, biasa saja, ada nyaman. Orang duduk di masjid hanya beberapa saat iktikaf saja sudah rasa berat. Tapi duduk di warung kopi berjam-jam tadi dengan HP di tangan nyaman. Maka kalau mau masuk surga, hal-hal yang berat secara jiwa di awal secara jiwa itu harus dilawan. Maka Rasul mengatakan apa kemudian? Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka baru dipagari dengan syahwat. Maknanya mau masuk neraka, buatlah yang suka dan sejalan dengan syahwat. Maka apa-apa yang sejalan dengan syahwat cepat dapat respon, karena itu memang menyamankan secara syahwat. Tapi inti ajaran Islam adalah ujian justru untuk mengendalikan syahwat kita, untuk kita jalankan sejalan dengan tuntunan agama, yang itu ada kemaslahatan hidup manusia di dunia yang sementara ini dan untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam pandangan Islam, apakah pergantian maghrib atau katakanlah siang ke malam adalah momentum penting? Apakah pergantian tahun Hijriah, yang itu pergantiannya adalah terbenamnya matahari, masuknya waktu malam, kalau secara Masihi pukul 00 tengah malam? Dalam Islam tidak ada yang spesial dengan pergantian ini. Karena apa? Karena dalam Islam setiap detik dari waktu adalah penting dan spesial. Dan ini adalah salah satu nikmat besar yang akan diminta pertanggungjawab di akhirat nantinya. Dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, ditulis oleh ulama besar Suriah, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau mengatakan di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan, usulun ni'am, istilah bahasa Arabnya, nikmat-nikmat utama selain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, adalah nikmat umur salah satunya. Dan ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah setiap kita, kemana umur yang Allah beri, waktu yang Allah beri, 1 hari semalam 24 jam dipakai untuk apa? Ini perkara yang mesti dipertanggungjawabkan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bisa bergerak kaki seseorang di akhirat nanti
kecuali sudah dipersoalkan dulu, diminta pertanggungjawaban 4 perkara. Salah satunya adalah ana umrihi fima afna. Waktu, umur yang diberi digunakan untuk apa? Maka jamaah rahimakumullah, setiap detik dari waktu itu adalah nikmat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang dikutip oleh juga banyak mufassir lain termasuk Quraisyat dalam tafsirnya Al-Misbah, termasuk dalam tafsir Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir Syekh Ahmad Syakir, Imam Syafi'i mengatakan apa? Surat Al-Asr wal 'asri, di mana Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia ini ada dalam kerugian dengan perputaran waktu yang sudah berlalu tidak bisa ditarik lagi dan perjalanan dia tidak bisa ditahan. Siapa yang tidak rugi dengan waktu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hanya orang yang menggunakan waktu yang Allah beri setiap detiknya untuk diisi dengan iman, amal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati secara terus menerus juga tentang kesabaran. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah lawasa'athum." Kalau sekiranya manusia ini mentadabburkan makna pada surah Al-Asr ini, sudah cukup itu jadi tuntunan bagi mereka bagaimana dalam hidup ini menggunakan waktu walau sedetik dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat dan berguna. Itu sudah cukup ini jadi tuntunan kepada kita semua. Maka berapa banyak kita ini membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, kadang-kala bukan saja dalam hal yang sia-sia, tapi nikmat waktu yang Allah beri kita gunakan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله